semuanya. Hai semuanya. Baik lagi sama aku Yunia di Collab Communication of Lentera Anak Bali. Hari ini kita kedatangan Saya Putri. Ya, Putri Salju. Karena Bisa bajunya putih. aja. Iya, hari ini kita sama Bu Putri bakalan ngobrolin tentang suaminya Bu Putri. Boleh. Oke. Iya, kita penasaran banget nih teman-teman. Jadi kalau di sekarang tuh kan sedang kejar-kejarnya yang namanya kesetaraan gender. Iya. Nah, itu sebenarnya sudah terjadi kan dalam dari cerita-ceritanya Bu Putri itu sebenarnya sudah terjadi. Nah, jadi teman-teman, ini sebagai pengantar dulu ya. Jadi Bu Putri punya suami namanya Pak Dewa. Ya, halo Pak Dewa, nonton, sangat nonton. Jadi kalau diceritain Pak Dewa tuh sosok suami yang mengambil alih pekerjaan perempuan. Ya, betul. Bisa dibilang kayak mengambil alih. Enggak sih ya. Enggak, Tapi sebenarnya adalah begini, apa sih, saling pengertian aja gitu. Menerapkan yang namanya kesetaraan gender mulai dari rumah. Nah, boleh dong diceritain Bu Putri gimana sih sebenarnya apa aja sih yang mungkin dilakukan sama Pak Dewa sebenarnya di rumah? Kalau di rumah kebetulan, dan ini memang nggak mengada-ada gitu, kenyataan. Bener-bener nature. Kalau umpamanya pagi kita baru bangun, biasa saya tugasnya hanya memasak, kemudian sedangkan dia adalah memasak lauknya saya, dia yang memasak nasinya, plus ngejotnya dia. Sama ya. Ngejot itu ini ya, mesayeban sama merarapan gitu, ya udah dia gitu. Ya saya hanya lauknya apa aja. Nah habis itu biasa lap-lap meja lah, habis terus dia nyapu. Sedangkan saya ya biasa kerja, karena saya juga kerjanya di sosial, pekerja sosial. Sabtu Minggu saya juga keluar. Ini jadi malu. Lebih sibuk. Iya. Tapi sejauh itu, misalnya Pak Dewa tuh memang hobi untuk bersih-bersih atau memang istri saya emang udah nyari kerja nih, ada pengertian yang seperti itu kalau Bang Ibu ya? Dia di samping hobi juga, dia pengertian. Tapi dulu sih sebenarnya dia sudah kerja, ya dia sempetin juga kayak begitu. Kemudian pokoknya saling pengertian aja. Oh ini istriku capek gitu. Kadang juga kalau hari rainan gitu ya, saya pas kegiatan di luar, ya dia biasa buat canang untuk sugihan, umpamanya kalau kita mau hari raya gitu. Kemudian untuk sehari-hari itu juga untuk film purnama, udah kayak sekarang besok kita kan purnama nih. Saya sekarang ada di sini kegiatan, dia udah metanding di rumah. Metanding guys, metanding. Iya. Mungkin banyak ya yang sudah melakukan hal yang sama dengan Pak Dewa, tapi kan lumrahnya itu laki-laki mungkin jarang ada yang mengambil kegiatan yang untuk upacara kayak bersih-bersih. Biasanya kan di Bali itu biasanya sih perempuan ngambil yang begituan. Kalau ini kebetulan saya juga nyuwun pajegan itu kan nggak terlalu biasa gitu. Aduh, jadi malu. Iya, akhirnya ya karena suami yang bisa, ya dia yang bawa pajegan itu. Tapi nggak malu maksudnya Bu? Oh enggak, dia juga, oh inilah saya apa adanya, bukan karena ada apanya. Asik, masuk. Jadi sebenarnya dan Pak Dewa pun nggak mempermasalahkan itu ya Bu ya, sejauh ini? Sejauh ini sih enggak, karena kita komunikasi. Dalam rumah tangga apapun itu kita komunikasi, biasanya sih lancar-lancar aja. Umpamanya nggak ada apa gitu di rumah, umpamanya untuk persiapan upacara gitu kan, umpamanya pisang nggak ada, nanti beli pisang aja ya Bun, atau buah gitu. Kalau udah ada bunga, nanti saya tinggal nanding canangnya aja. Oke, ada pembagian tugas di dalamnya ya. Mumpung Ibu keluar sekalian belanjain ini betul. Jadi memang sudah ada komunikasi di dalamnya. Komunikasi dari awal kita munculkan di dalam rumah tangga untuk ya mengurangi mis-mis sendiri lah ya gitu. Cuman kadang jujur ya saya malu sih mengakui kejujuran itu. Kadang kalau ketemu juga laki-laki sangat pengertian, kadang
perempuan itu egois juga kadang gitu loh. Gimana sih Bu egoisnya tuh jadi? Egoisnya dia udah mau ngerjain di rumah, kadang ada yang salahnya. Kok kayaknya canangnya kurang begini sih, kurang begitu. Ada aja yang kita omelin. Itu sebenarnya sih merasa juga sih kitanya ego juga gitu. Tapi Pak Dewo kalau digituin marah. Kalau dia sih kadang ya namanya manusia, kadang dia gini, duh udah diambilin kerjaan, ada aja yang salah. Oh, Pak Dewo mewakili saya berarti. Iya gitu. Nah, kalau ke kampung itu kan di rumah nih. Terus tuh kalau misalkan pulang kampung merayakan hari raya di rumah, Pak Dewo juga melakukan hal yang sama nggak Bu? Banget. Makanya di rumah jujur ya, sama mungkin kalau ada orang di kampung juga nonton dia udah tahu. Karena kalau di kampung saya itu kita kayak kemarin hari raya Galungan, kita udah ngobrol komunikasi di awal, kita besok bangun jam 3. Ada yang maturan ke Merajan, ada yang maturan di rumah, ada juga yang maturan ke yang namanya perempatan. Kita udah berbagi seperti itu. Udah biasa dia nyunjung untuk keben itu isi Banten, udah semua pada nanyain, wih ini baru laki-laki kalau begitu. Itu yang diharapkan kan, ini baru laki-laki. Ya bersyukur ya gitu aja. Padahal kalau misalkan kita lihat juga Bu Putri ini ternyata teman-teman anak-anaknya perempuan semua. Yang notabene mungkin udah punya anak perempuan, ngapain kok suaminya harus ikut. Nah, kira-kira pernah dapat tanggapan seperti itu nggak? Enggak sih, karena mereka tahu anak-anak saya tuh ada di luar semua. Sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya, iya anak-anak juga udah tahu sih, karena Aji ini memang rajin orangnya. Enggak sih dipermasalahkan seperti itu kalau dari masyarakat itu sendiri gitu. Dan biangnya pun juga sangat mengerti karena memang anaknya seperti itu gitu. Jadi pasti tetap ada bantu ya juga ya. Tetap. Cuman keterlibatan Aji ternyata tetap ada ini. Iya gitu. Memang impian semua orang sepertinya sih punya pasangan yang bisa mengerti dan bisa saling bantu. Nah, sejauh ini mungkin ada nggak sih kalau Ibu ngelihat yang serupa dengan Pak Dewo ini lebih banyak atau lebih sedikit? Jelasnya lebih sedikit lah ya. Iya, termasuk spesies langka berarti ya. Langka banget. Makanya ya pada orang yang tahu dengan Pak Dewo itu ya memang langka-langka banget orangnya gitu. Iya. Nah mungkin Pak Dewo juga dengan anak perempuannya apakah memiliki pesan yang sama untuk mencari yang serupa dengan dia atau gimana Ibu? Nah itu dia nggak mesti sih pesan sama, yang jelas anaknya sendiri yang mengimpikan punya pasangan nanti kalau ketemu ya jodohnya. Ya seperti Aji, makanya ya susah sih ya untuk zaman sekarang. Orang teman-teman deket saya aja ada yang kemarin datang ke Bali ngelihat Aji itu seperti apa lincahnya di rumah tangga. Aduh ini spesial banget deh gitu. Udah sampai orang luar berarti datangnya. Karena kebetulan kalau orang luar datang ke Bali, kita temen khusus ada tempat saya siapkan untuk mereka nginep di rumah. Jadinya kan tahu bagaimana sih Aji itu sendiri di rumah. Memang sesuatu yang tidak mengada-ngada banget. Memang kenyataan begitu. Bu, mungkin terkait dengan kesetaraan gender atau mungkin isu-isu yang berkaitan dengan peran laki-laki dalam masyarakat, dalam rumah tangga. Bagaimana sih seharusnya laki-laki itu Bu, kalau menurut Ibu? Menurut saya laki-laki itu sebaiknya kita saling mengisi lah ya. Tidak mesti harus, karena laki-laki harus kerja, perempuan harus di rumah, enggak juga. Laki-laki itu dia yang tadi saya bilang bahwa saling pengertian. Seandainya perempuan kayak saya ya suka di luar, ya laki-laki yang di rumah. Ketika laki-lakinya yang di luar, ya kita perempuan. Intinya saling mengisi aja gitu. Jangan saling merasa ini aku loh segalanya, sudah menghasilkan, kemudian ya seenaknya kita bisa ngapain aja, enggak juga gitu. Jadi harus ada saling pengertian. Saling pengertian dan komunikasi. Barulah
sempurna ya. Astongkara. Gitu. Mungkin buat teman-teman di luar ada pesan nggak nih Bu? Carilah laki-laki yang seperti Aji. Susah ya, susah. Mungkin cari pesannya gimana Ya. nih? Dari awal, karena kan orang bilang kalau cinta itu Buta. hati buta dan hati tidak ikut. Paling enggak sebenarnya bolehlah orang lain ikut terlibat karena orang lain itu kan tidak jatuh cinta. Dia betul-betul melihat bagaimana sih orang ini gitu. Kebetulan sih kalau saya penjajakannya lama, itu pacarannya sekitar 10 tahun. Wow. Iya. Jadinya iya kayaknya kita tahu gimana sih kepribadiannya. Paling enggak itu kepribadian, kemudian saling mengisi, saling pengertian. Itu kan kadang sekarang ada mungkin tahu ya yang kasusnya orang tua dapat anak muda gitu. Yang nyari brondol. Itu kan kayaknya persepsinya ke ekonomi. Ya, ekonomi adalah salah satunya, tetapi bukan segala-galanya. Yang jelas adalah komunikasi, saling pengertian. Udah, itu aja sih. Keren. Kalau misalkan buat laki-laki nih di luar sana, kira-kira ada pesan khusus nggak nih? Untuk laki-laki, tolonglah hargai kami ini. Ya. Perempuan ya. Karena apapun itu, bayangin bahwa perempuan itu adalah ibu Anda. Kan bagaimana menghargai ibu Anda, begitulah hargai seorang perempuan itu sendiri, karena Anda juga terlahir dari adanya seorang perempuan. Itu aja. Gak adil kalau nggak sama perempuannya. Iya, perempuannya Bu. Iya, perempuannya juga ya sama-sama saling pengertian bahwa kita namanya di rumah tangga itu sesuatu pasti ada laki dan ada perempuan. Jangan saling egois. Saya loh lebih dari Anda, saya loh lebih dari Anda, selalu mengatakan begitu. Sampai kapan? Tidak akan selesai. Karena apapun itu kita terjadi adalah berdasarkan cinta kasih. Asik. Semoga nyampe ya teman-teman ya. Mungkin yang di luar sana yang sedang mencari pasangan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Coba kita lihat kepribadiannya dulu. Kemudian yang sudah oke, yang sudah cocok saat akan berumah tangga harus bisa saling mengerti dan saling mengisi. Iya, harus lihat betul latar belakangnya. Karena kita nikah itu tidak hanya saat itu aja, bahwa kita adalah pernikahan itu sakral dan kalau bisa selamanya. Asik. Oke, mungkin sekian aja untuk collab hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di collab berikutnya. Oke, makasih.